baik di rumah. Pada kesempatan ini Pak Evan akan melanjutkan materi atau pelajaran Al-Islam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang syirik, sekarang kita membahas tentang munafik. Munafik itu berasal dari kata nafaqo yang artinya berpura-pura. Kalau menurut istilah, munafik itu adalah menyembunyikan kebaikan dan menampakkan kejelekan. Itu artinya munafik. Rasulullah SAW mengisahkan ketika perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud itu pasukan Islam berjumlah 1.000 pasukan melawan tentara kafir Quraisy. Di tengah perjalanan ada sahabat namanya Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini kemudian memprovokasi tentara Islam. Belum sampai di tujuan, ada 300 tentara pasukan Islam yang kemudian membelot tidak mau ikut perang. Peristiwa itu kemudian disampaikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan inilah yang dinamakan orang munafik itu. Artinya peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang munafik itu perbuatan yang sangat tercela. Bahkan Allah dalam Al-Quran menegaskan bahwa orang munafik itu nanti tempatnya adalah di neraka jahanam, khalidina fiha abada, maka akan kekal dia di neraka selama-lamanya. Oleh sebab itu, maka kita harus mengenal tanda-tanda orang munafik itu seperti apa. Anak-anak kalau bisa buka bukunya di rumah, bisa dilihat dalam halaman 32, itu menerangkan tentang tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu yang pertama adalah jika berbicara dia dusta. Maka anak-anak hati-hati ketika kita berbicara, karena mulut ini ibarat apa? Ibarat pedang, ibarat pisau. Maka pisau itu kalau digunakan dengan baik, maka bisa untuk mengupas buah, untuk masak bumbu-bumbu memasakan itu. Tapi kalau pisau atau pedang itu digunakan dengan cara yang jelek, maka bisa untuk membunuh dan sebagainya. Begitu juga dengan mulut kita, maka kalau kita berbicara itu jangan sampai berdusta, karena dusta itu adalah ciri dari orang munafik. Ciri yang kedua itu adalah jika berjanji selalu ingkar. Hati-hati, terkadang kita dengan teman kita itu sering mengumbar janji. Janji itu hutang, dan hutang itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar, nanti di akhirat akan ditagih sama yang diberi janji tadi. Ya, jadi hati-hati. Yang ketiga, apabila dipercaya itu khianat. Ya. Kalau kita dipercaya oleh seseorang, maka kita harus amanah. Ya, kita harus amanah. Lawan dari amanah itu adalah khianat. Inilah anak semuanya bahwa jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, jika dipercaya itu khianat, itu adalah ciri dari orang-orang munafik. Maka kalau kita kemudian ada di dalam diri kita sifat-sifat seperti ini, maka hati-hati, kita sudah termasuk tergolong orang-orang munafik. Ingat, orang munafik itu khalidina fiha abada, akan selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Nah, ini tanda-tanda sifat orang munafik itu seperti apa? Sifatnya orang munafik itu, satu, dia punya sifat sombong. Nah, sombong, kalau ada teman kita yang sombong, itu berarti salah satu sifatnya orang munafik. Yang kedua itu dengki, iri, dengki itu apa?
iri sama temennya, dengki sama temennya. Kalau temennya bahagia, temennya senang, itu malah dia yang susah. Nah, itu dengki, ya. Tapi kalau temennya itu mendapat musibah kok malah senang, nah itu juga dengki, ya. Jadi sifat itu semuanya penyakit yang ada dalam hati manusia. Yang ketiga adalah bohong. Ya, hati-hati. Semua perbuatan ini, baik tanda-tanda ataupun sifat munafik ini, semua tidak ada yang baik. Semuanya jelek dan semua menjadi penyakit hati kita. Ingat, semua manusia punya hati, dan hati itu kalau bersih, insya Allah perbuatan kita juga bersih. Ya, saya kira itu anak-anak pelajaran Al-Islam kita pada pertemuan kali ini. Sementara tugasnya kalian semuanya nanti mohon dikerjakan halaman 37 dan 38. Halaman 37 dan 38 mohon dikerjakan di buku tulis. Suatu saat nanti akan Pak Ekwan minta untuk dikumpulkan, ya. Jadi tugas-tugas buku Al-Islam mulai dari awal itu semuanya dikerjakan di buku tulis. Nanti kalau sudah mendekati ulangan tengah semester nanti dikumpulkan, akan Pak Ekwan koreksi. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.